tahun sudah Inayah belajar di pondok. Selain belajar pelajaran sekolah, dia juga mengikuti program tahfidz menghafal Al-Quran dan ada sekolah diniyah. Lama-kelamaan dia merasa sulit untuk memahami pelajaran diniyah karena dia masih bingung bagaimana cara dia membagi waktu untuk belajar sekolah, menghafal Al-Quran dan belajar pelajaran diniyah. Akhirnya dia meminta tolong kepada pihak pengurus untuk membantu menyelesaikan masalah dia dan dia bisa mengambil keputusan untuk langkah ke depannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya duduk. Ya, terima kasih. Ya, bisa diperkenalkan dulu namanya siapa? Nama saya sendiri Syamlatin Nadira, panggil Mbak saja ya biar lebih akrab. Ya. Nama saya Inayatul Rahma dari Pondok Pesantren Mojokerto. Jakarta. Saya panggil Mbak Inayah ya. Nah, berarti di pondok pesantren. Sebelumnya ini ada kegiatan atau lagi istirahat kayaknya ya? Lagi istirahat. Oke, lagi istirahat ya. Mumpung lagi istirahat ya melakukan konseling ini. Sebelumnya Mbak Inayah kesini itu atas dasar keinginan sendiri atau dari orang lain? Ya, atas dasar keinginan saya sendiri. Nah, keinginan sendiri. Sebelumnya pernah melakukan konseling atau belum? Belum pernah ya. Jadi gini, konseling itu kan suatu layanan yang berusaha untuk membantu siswa, santri atau siapapun yang sedang menghadapi suatu masalah atau sulit mengambil keputusan agar dia mampu untuk menyelesaikan masalah tersebut, agar dia mampu untuk memutuskan suatu keputusan yang menurutnya itu tepat. Nah, dari sini Mbak Inayah sudah paham? Ya. Jadi peran Mbak di sini itu sebagai konselor, di mana nanti membantu Mbak Inayah untuk menyelesaikan masalah Mbak dan membantu untuk mencoba membuat keputusan sendiri ya. Dan Mbak Inayah sendiri sebagai konselor juga kami harap lebih aktif untuk mengemukakan masalah sampean dan latar belakang masalah yang sampean hadapi ya, agar nanti bisa memperoleh jalan keluar yang sesuai sampean inginkan. Ya, saya akan berusaha aktif dalam konseling ini, tapi saya tidak ingin masalah saya diketahui orang lain. Ya, tenang saja Mbak Inayah ya. Kami di sini akan menjaga rahasia masalah yang sampean hadapi karena konseling itu mempunyai kode etik, salah satunya yaitu merahasiakan suatu permasalahan orang yang kami layani. Jadi jangan ragu untuk mengemukakan masalah Mbak Inayah tanpa perlu merasa takut ya. Ya, baiklah Mbak Inayah ini menemui masalah apa? Ya, masalah tentang ketidakmaksimal dalam pelajaran dunia. Oh, tidak maksimal dalam pelajaran dunia ya. Jadi tujuannya untuk menyelesaikan masalah ini ya, pendidikan dunia. Di sini konseling ini mempunyai biasanya ada 2 kali pertemuan. Yang pertama yaitu tentang ya ini menceritakan masalahnya, terus yang kedua itu perkembangan suatu masalah tersebut. Jikalau 1 kali pertemuan ini sudah cukup, dirasa Mbak Inayah sudah cukup, ya tidak apa-apa. Bagaimana Mbak Inayah, setuju ya? Ya, Mbak. Ya, silakan diminum dulu Mbak Inayah sebelum kita mulai konselingnya. Baiklah, kita mulai konselingnya ya. Coba Mbak Inayah ceritakan apa masalahnya. Ya, karena sampai saat ini belum pernah bisa memahami pelajaran dunia. Tentang dunia ya. Kalau boleh Mbak tahu apa penyebabnya kok sampai merasa sulit gitu untuk memahami pelajaran dunia itu?
sini Gimana Mbak, teruskan? karena di pondok kan ada program menghafal Al-Quran dan saya mengikuti program tersebut. Jadi sangat sulit membagi waktu. Sulit membagi waktu ya. Mempelajari pelajaran dunia dan untuk menghafal Al-Quran. Gini, sebelumnya coba ceritakan kegiatan di pondok itu ngapain aja? Ada sekolah? Ya, berarti ada formal sama non formalnya ya pendidikan. Ya, boleh ceritakan dari kegiatan sehari-hari itu apa saja? Ya, bangun tidur, ngaji kitab kuning. Terus pagi sholat duha, terus sholat Quran, terus berangkat ke sekolah, terus nanti siangnya tidur, tidur ya, istirahat itu ya. Terus jam 2:30 bangun, mandi, terus ngaji lagi, terus ke waktu maghrib, habis maghrib ngaji lagi. Itu ngaji Al-Quran atau ngaji kita? Kalau habis maghrib ngaji Al-Quran. Ya, terus saat isya, habis sholat isya itu sekolah dinia. Terus habis sekolah dinia ngaji kitab lagi. Ngaji kitab lagi sampai jam berapa itu? Sekarang jam 10-an. Itu yang terakhir kegiatan. Jam 10 sampai 11-an. Yang terakhir. Terus habis itu tidur. Banyak ya kegiatannya dulu ya. Berarti ya kalau itu ya emang susah kalau gitu untuk bagi waktu kalau benar-benar padat seperti itu. Harus punya tekad juga sebenarnya. Sebelumnya itu gini, dari Mbak Ina sendiri sudah pernah belum membagi kayak misal dibagi waktunya jam segini saya harus segini, jam segini saya harus segini, itu udah pernah? Iya. Udah pernah, itu masih tetap ya? Tapi itu bagi hafalan saja. Bagi tidak pernah bagi belajar. belum yang lain ya. Ya besok bisa dicoba dibagi yang lain. Emang sedikit susah kalau soal bagi waktu itu. Jujur saya sendiri pun demikian. Saya sendiri pun juga sama seperti Mbak Inaya dalam hal membagi waktu antara belajar, mengaji, itu juga susah saya juga. Ya itu sebenarnya gini, membagi waktu itu tergantung keinginan sampean juga. Dan sama, saya juga ingin kayak bisa gitu yang bagi waktu itu sama. Keinginan juga itu pasti ada. Tapi kalau keinginan, cuma keinginan tapi nggak ada tekad, itu juga sama. Lalu apa yang Anda rasakan kalau saat sampai itu merasa kesulitan, merasa kayak apa ya, kayak gitu loh, kayak merasa kesulitan banget, itu apa yang saya rasakan? Ya stres gitu ya. Ya udah nggak pengen ngapa-ngapain, males gitu ya, gregetan ya, itu aja. Dari sampean sendiri ada keinginan gitu kayak misal pengen aku itu lancar, dunianya lancar, Qurannya lancar, sekolahnya lancar, mondoknya lancar, itu ada keinginan seperti itu enggak sebelumnya? Ya ada, tapi kalau Qurannya masih belum selesai lagi itu tadi nggak bisa ya. Berarti menurut Mbak Inaya sendiri apa yang harus Mbak Inaya lakukan biar semua itu lancar? Harus ini dulu atau sama-sama? Bagus mengapai dulu, nanti kalau udah hatam ya bisa kan pelajaran bisa ya, kita setelah menghafal Quran. Ya mungkin gini, mungkin karena bareng-bareng itu ya, jadi pikiran itu kayak belum kuat, pikirannya itu gak kuat, jadi rasanya itu kayak beban, mungkin itu ya. Bisa disimpulkan dari Mbak Inaya sendiri apa yang Mbak Inaya rasakan dan apa yang Mbak Inaya inginkan, coba sampaikan. Yang saya rasakan ya tidak dipenat,
Pernah? Yang ingin saya simpulkan ya itu yang saya ingin pelajaran dirinya itu lancar dan menghafal juga lancar juga, terus cepat selesai dan biar nggak pusing lagi antara menghafal dan belajar dirinya. Belajar dirinya. Pernah nggak Mbak Ina itu merasa kayak putus asa gitu? Ya, karena nggak bisa yang memahami pelajaran dirinya itu ya. Kalau udah putus asa itu pengennya ngapain? nggak ngapa-ngapain. Males itu tadi ya, nggak ngapa-ngapain ya, pengennya udah rasanya pengen lari gitu ya dari belajarnya. Ya baiklah Mbak Ina ya, saya sudah mulai masuk ke dalam masalahnya Mbak Ina ya, dan sudah mulai paham kenapa yang Mbak Ina rasakan. Barusan saya dapat info dari pengurus pondok ya, kalau di pondok sudah mulai masuk jam kegiatan ya, jadi kita lanjutkan besok. Berhubung Mbak Ina juga ada di pondok, besok kita lanjutkan kembali dengan agenda mempersonalisasikan masalah Mbak Ina ya. Maksudnya gimana kita bahas besok, lebih dalam bahas masalahnya Mbak Ina sendiri, dan insya Allah langsung ketemu solusinya nanti ya. Ya emang benar ya di pondok ada kegiatannya ya. Oke, sampai ketemu besok, jangan lupa tetap semangat. Ya udah Mbak, terima kasih sebelumnya. Ya Saya mau kembali ke Mbak. ya, monggo silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Mbak Ina ya? Apakah sudah ada perkembangan? Masih belum. Masih merasa sedih dengan segala kekurangan Mbak Ina ya dalam memahami pelajaran dunia? Ya. Masih ya. Gimana? Apakah kayak rasa mulai rasa putus asa itu sudah mulai ada lagi? Iya, ada lagi. Belum terselesaikan ya berarti ini ya. Belum terselesaikan. Mbak Ina ini merasa putus asa itu karena tidak bisa memahami pelajaran dunia, sulit masuk, sulit membagi waktu gitu ya. Lalu Mbak Ina pengen punya keinginan bisa belajar, bisa memahami pelajaran dunia, juga bisa memahami pelajaran formal juga ya, pelajaran sekolah. Ya dilihat dari kegiatan Mbak Ina di pondok, tidak hanya pelajaran dunia, tapi juga yang utama ada program tahfidz. Ya, untuk sekarang mungkin Mbak Ina lebih fokus ke tahfidznya dulu. Kalau misal masih bingung membagi waktu antara sekolah, terus hafalan sama pelajaran dunia. Mbak Ina paham dengan apa yang saya katakan? Iya, Pak. Ya, juga kemarin kan pengennya itu fokus dulu ya, fokus Al-Quran dulu, baru nanti kalau selesai Al-Quran, amin. Baru nanti kalau selesai Al-Quran, mendalami pelajaran dunia. Sekarang udah kelas formalnya berapa? Kelas berapa? Kelas 2. Kelas 2. Ya itu nggak apa-apa, itu juga harus ditarget. Saran dari saya itu harus ada target. Kalau sampai sekarang ingin fokusnya ke Al-Quran dulu, ya udah fokus Al-Quran dulu. Pelajaran yang lain nggak apa-apa ngikut. Soalnya kalau semisal kalau orang dulu kan hafal Al-Quran, ya udah hafalan Al-Quran, nggak ada yang namanya sekolah itu dirinya itu nggak ada ya, Al-Quran ya fokus Al-Quran. Itu kalau orang dulu. Kalau sekarang ya nggak ada, pondok saja itu kan nggak ada, tapi udah bukan zamannya kayak gitu kan ya. Kalau ada pondok ya ada sekolahnya. Jadi sekarang juga kalau semisal pengen imbang dua-duanya itu nggak semua, tapi bisa semua itu seimbang. Ada yang bisa dikatakan ada yang bisa,
seimbang antara Al-Quran sama formal. Ada yang nggak bisa, tapi dari ketidakbisaan itu ada jalan keluarnya, yaitu salah satunya itu tadi fokus salah satu dulu. Baiknya ya fokus Al-Quran dulu, baru nanti kalau selesai Al-Quran bisa mengalami pelajaran dunia. Atau enggak kayak gini, baiknya itu diselingi kan, kalau bukannya bosen ya pasti ada jam-jam istirahat, nggak seterusnya hafalan terus pasti kan enggak, itu sama. Nah waktu-waktu tersebut itu disambi kayak semisal nge-review pelajaran-pelajaran, nggak harus belajar metenteng, nggak usah terlalu terlalu teliti terlalu, bukan berarti ini nggak mengajarkan nggak bersungguh-sungguh, enggak, cuma review, dilihat, dibaca, cuma membaca pelajaran dunia, pelajaran sekolah gitu. Nggak usah terlalu dalam dulu, yang penting banyak membaca, baru terus yang fokus itu Al-Quran gitu ya kayaknya ya. Kalau semisal rasa kecewa, rasa putus asa itu muncul lagi di pikirannya sampean, apa yang sampai lakukan biar rasa-rasa tersebut, biar rasa putus asa sampean itu berkurang sedikit demi sedikit, itu bagaimana? Ya untuk saat ini ya saya membaca sedikit saja yang Mbak katakan tadi ya, terus saya baca sambil mengingat hafalan itu ya agar saya termotivasi untuk bisa menyelesaikan hafalan tadi dan bisa kembali memahami pelajaran dunia kalau sudah ya segera hatam. Terus gini ya, rencana kedepannya sampean yang benar-benar tertata, maksudnya saya harus begini, itu sudah direncanakan apa belum? Ya insya Allah Ya. masih berjalan. Bagaimana rencananya sampean untuk sekarang? Ya itu tadi, mungkin harus menyelesaikan hafalan dulu. Harus menyelesaikan, baru nanti bisa belajar dunia gitu ya. Baiknya ya, buat sesi terakhir coba jelaskan kembali apa masalah Mbak Inayat, lalu bagaimana solusi yang tepat buat Mbak Inayat sekarang. Ya itu tadi, masih ya sulit untuk memahami pelajaran dunia, dan untuk solusinya tadi ya sambil dibaca sedikit sambil menyelesaikan hafalan dulu. Kalau sudah hafal nanti fokus ke pelajaran dunia. Dan sudah mulai terjawab ya masalahnya, jadi sampean harus fokus dulu, disambi baca sedikit biar ada yang masuk, walaupun sedikit ya apa, yang penting ada satu yang difokuskan, ada satu yang benar-benar diperhatikan, yaitu tadi menghafal Al-Quran dulu ya. Itu bagus, rupanya Mbak Inayat udah mulai paham, karena ini udah sesi terakhir ya, waktunya udah mulai habis. Kita cukupkan konseling kali ini. Saya akan memberi PR buat Mbak Inayat, harus lebih fokus lagi, harus lebih bisa menargetkan apa yang menjadi target Mbak Inayat, yaitu apa? Ya, menghafal Al-Quran dulu, lalu nanti belajar pelajaran dunianya. Walaupun sekarang kan udah ada pelajaran dunia, itu tetap aja diikuti, diniati dari hati, semoga bermanfaat. Walaupun nggak sekarang kan kita juga nggak tahu kan, itu banyak itu kejadian yang nyata. Sekarang itu belajar, pokoknya niatnya itu tadi, saya niat belajar, masuk nggak masuk itu kan urusan akhir. Yang penting belajarnya itu benar-benar belajar dunia, belajar tidak hanya dunia, pelajaran sekolah pun juga begitu. Jadi sampai fokus menghafalkan Al-Quran dulu. Ada pepatah kan mengatakan itu,
fokus ke Al-Quran, yang lain pasti ngikut. Pernah dengar itu? Belum pernah ya. Jadi saya beritahu pengalaman saya juga waktu dulu masih di pondok itu seperti itu. Pelajaran sekolah sama pelajaran dunia sama menghafalkan sama seperti yang Mbak Inaya lakukan sekarang itu. Saya juga dulu menghafal Al-Quran. Saya juga sekolah, saya juga ada dunia. Saran dari ustazah saya dulu juga demikian. Sampean harus fokus ke Al-Quran. Kalau sampean benar-benar fokus ke Al-Quran, yang lain pasti ikut. Pelajaran sekolah ikut, pelajaran dunia pasti ikut. Semua itu nggak ada yang tahu. Namanya keberkahan, itulah berkah dari Al-Quran. Kalau kita benar-benar merumah Al-Quran, merawat Al-Quran, menjaga Al-Quran, semua hal-hal keduniawian kita itu pasti bakal ngikut. Salah satunya tadi pelajaran sekolah, pelajaran dunia. Bukan berarti saya itu mengajarkan sampeyan bahwa pelajaran sekolah sama dunia itu nggak penting, bukan. Tapi kan kita itu harus ada yang diutamakan, ada yang harus diunggulkan, ada yang harus diprioritaskan. Nah, untuk sekarang mungkin Mbak Inaya harus memprioritaskan Al-Qurannya dulu ya. Terima kasih sebelumnya, semoga bermanfaat. Saya kasih PR tadi ya. Jika besok ada yang mau Mbak Inaya sampaikan, bisa menghubungi saya atau lewat pengurusnya sampeyan ya. Ya, sebelumnya saya terima kasih Mbak. Saya sudah mulai merasa enteng dan mulai berpikir untuk kedepannya itu saya harus bagaimana dan bisa berpikir lagi, dan saya sudah mulai tidak putus asa lagi Mbak, dan mungkin malah lebih bersemangat untuk menyelesaikan apa tanggung jawab saya di pondok. Alhamdulillah kalau begitu kita cukupkan di sini konselingnya ya. Semoga bermanfaat dan barokah berkah buat kita semua ya. Oke. Saya bisa pamit ya dari pondok.